Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Eki selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Di sini saya Abu Khairah, NIM H1A1200054 dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dimana kami mengangkat tema yaitu mengenai analisis e-government assessment pada aplikasi Kacapuri di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Kepulauan Riau. Di mana untuk pokok pembahasan sendiri terbagi jadi 6 poin, ada pendahuluan, metode penelitian, hasil analisis aplikasi Kacapuri, hasil perhitungan, kesimpulan, dan saran. Nah, untuk di bagian pendahuluan, wajib kita ketahui, e-government merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, baik pihak lain yang terkait seperti masyarakat, pelaku bisnis, dan instansi pemerintah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi salah satu urusan pemerintah wajib non-pelayanan dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana kehadirannya menjadi hal penting karena fungsinya sebagai pemberi informasi, sumber belajar, sebagai pusat untuk memberikan sumber bacaan bagi kalangan di segala umur, termasuklah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang berpusat di Kota Tanjung Pinang. Dinas ini memiliki kewajiban untuk mewujudkan komitmen pelaksanaan e-government melalui penciptaan dan pengembangan website ataupun aplikasi Kacapuri. Nah, teman-teman, aplikasi Kacapuri ini, masyarakat dapat meminjam buku dan membaca di mana saja dan kapan saja selama terkoneksi dengan jaringan internet. Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat, baik itu meminjam, membaca, tanpa mengunjungi langsung perpustakaan. Peluncuran aplikasi perpustakaan digital ini sebagai perpustakaan digital Kacapuri disebut sejalan dengan tujuan dan sasaran kerja Dinas Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya, menciptakan jasa pelayanan perpustakaan yang berkualitas, berbasis teknologi informasi, menyediakan koleksi bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk metode penelitian sendiri, kelompok kami pengambilan datanya dilaksanakan dengan cara observasi, reduksi data, pengamatan dan analisis langsung terhadap website dan aplikasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan pengujian penilaian menggunakan kerangka kerja e-government assessment. Nah, di sini kita bisa melihat hasil analisis aplikasi Kacapuri yang kami lakukan. Untuk bagian identitas lembaga, di sini ada tertera bahwa ada simbol lembaga. Yang kedua di situ tertera bahwa Dinas Perpustakaan alamatnya di mana, website dan emailnya juga tertera, tapi bagian websitenya masih kosong. Untuk bagian konten ada profil lembaga, ada jumlah link error, ada sosial media juga. Untuk fitur di dalam aplikasinya ada fitur download, di mana untuk memudahkan bagi para masyarakat ya, khususnya para kalangan pelajar untuk bisa mengakses buku-buku dengan cara bisa mendownload secara langsung file PDF-nya. Ada fitur search untuk mencari, ada fasilitas statistik pengunjung. Nah, untuk bagian partisipasi masyarakat sendiri, ada menu kontak lembaga, ada menu pengaduan, forum diskusi juga tertera di sana, ada fasilitas chatting yang memudahkan bagi kalangan pelajar. Untuk penggunaannya sendiri ada tampilan website yang cukup baik,
Untuk validasi XHTML juga tertera. Layanan sendiri bagi dimanapun kalangan masyarakat bisa mengaksesnya tanpa harus datang langsung ke kantornya. Aktivitas media sosial ada Facebook, Twitter, Instagram, dan websitenya. Untuk keamanan sendiri, mereka sudah menggunakan format yang cukup sesuai dengan ketentuan. Nah, kita masuk ke hasil perhitungan. Tadi setelah kita menganalisis dari 8 indikator, di sini kita bisa melihat hasil perhitungan per poinnya. Untuk bagian identitas lembaga itu ada 10%, di mana ada 5 indikator, ada nama lembaga, simbol lembaga, alamat kantor lembaga, kontak informasi lembaga, website menggunakan domain.co.id. Di sini kami memberi poin. Untuk bagian nama lembaga itu ada 5 poin, simbol lembaga 5 poin, alamat kantor lembaga 5 poin, kontak informasi 3 poin, dan website menggunakan domain.co.id 2 poin. Nah, untuk cara penghitungannya sendiri, di mana kita harus menjumlahkan terlebih dahulu poin-poin dari indikator penilaian, di mana dapatlah nilai 20, nanti nilai 20 itu dikali dengan 10%, terus dibagi dengan 5 indikator tersebut, maka dapatlah rata-rata 0,40. Yang kedua ada konten, bobotnya 15%, dalamnya ada profil lembaga, visi lembaga, tupoksi, struktur, informasi pejabat lembaga, peraturan, data statistik, kolom berita, kolom artikel, memiliki link ke lembaga lain, link website tercantum di website lain, jumlah hosted, jumlah link error, konten khusus kearifan lokal, di mana di sini ada poin-poin yang kami berikan, ada 5, ada 1, 3, dan 1. Nah, di mana dengan poin-poin tersebut nanti dijumlahkan lagi sama seperti yang indikator yang pertama tadi, kita jumlahkan jumlah dari setiap indikator sehingga dapat poin 20, nanti dikalikan dengan 15, terus dibagi dengan berapa jumlah indikator tersebut, dan dapatkan hasil 0,21 rata-ratanya. Yang ketiga juga sama, ada fitur, poinnya 15%, ada 5 indikator, ada fasilitas download file, fasilitas pencarian data, pilihan bahasa, memiliki layanan multimedia, fasilitas statistik pengunjung. Di situ kami memberikan poin sebesar 5 untuk fasilitas download. Untuk fasilitas pencarian data ada 5, ada pilihan bahasa ada 2, memiliki layanan multimedia 1, dan fasilitas statistik pengunjung ada 5. Sehingga mendapatkan jumlah poin subtotalnya 18 dikali dengan 15%, terus dibagi dengan 5 indikator, sehingga mendapatkan hasil 0,54. Untuk bagian partisipasi masyarakat juga ada 15%, ada 4 poin, ada kontak lembaga, kami kasih poin 3, forum diskusi 5, memiliki menu pengaduan dan pertanyaan 5, fasilitas chatting 5, sehingga mendapatkan poin 18 dikali 15%, sehingga mendapatkan hasil rata-rata 0,68. Yang kelima ada kegunaan, yaitu bobotnya 15%, ada 3 indikator, yang pertama peta situs, kami memberikan 1 poin, yang kedua ada tampilan website 5 poin, yang ketiga ada validasi XHTML 1 poin, sehingga kami mendapatkan poin 7 poin dan rata-ratanya 0,35. Yang keenam ada layanan. Layanan ada 15% bobotnya, ada 2 indikator, ada pengumuman atau informasi 1, dan layanan berbasis web 5. Ada subtotalnya 6 dan rata-ratanya 0,45. Yang ke poin 7, aktivitas media sosial, memiliki akun di jaring sosial, kami memberi nilai 1, sehingga mendapatkan hasil rata-rata 0,10. Yang terakhir ada keamanan 5%, ada penggunaan HTTPS, dan nilainya 5, sehingga mendapatkan rata-rata 0,25. Nah, sehingga dengan adanya pembobotan dari masing-masing per poin dari 8 indikator tadi, kami mendapatkan total rata-rata keseluruhan itu 2,98 dan total skornya adalah 95. Sehingga kami
dapat memberikan kesimpulan ataupun hasil penilaian kami terkait masalah aplikasi Kacapuri ini di Dinas Perpustakaan dan Arsip, yaitu skornya 60% atau cukup lengkap atau sedang. Nah, untuk kesimpulan sendiri di sini Bapak dan teman-teman, setelah kami melakukan analisis dengan menggunakan kerangka kerja e-government assessment, maka aplikasi Kacapuri Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau belum terlalu baik, terutama dalam beberapa variabel seperti variabel konten, variabel aktivitas media sosial, dan variabel kegunaan. Harus dilakukan penyempurnaan terhadap variabel tersebut dari pengukuran perhitungan e-government assessment terhadap aplikasi Kacapuri Dinas Perpustakaan ini. Nah, maka kami dapat menghasilkan skor sebesar 53% secara keseluruhan dan kebersihannya. Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Kacapuri Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau menepati kriteria cukup, lengkap, atau sedang. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 kepada Bapak dan teman-teman. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.